Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid As-Sakinah Jalan Bendi Utama, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tadi sebelum iklan kita sudah menyampaikan bahwa ada penanya yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada guru-guru kita melalui video. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma, teman hati dari Jakarta, dan mau bertanya kepada Ustadz dan Ustazah. Pertanyaannya, seringkali murid merasa lebih pintar karena sekarang mudahnya mengakses internet. Bagaimana agar hal tersebut tidak menghilangkan rasa hormat kepada guru? Terima kasih. Silakan yang pertama dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan Ustadz. Ya baik, kalau dulu orang yang nyari informasi, nyari ilmu itu bersusah payah Mas Dude. Kita tahu bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis luar biasa dari satu daerah pergi ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, hanya untuk mencari sanad yang sahih. Bahkan kalau kurang uang beliau harus usaha dulu di pasar, kuli bangunan, kuli panggul, sampai kayak gitu. Sekarang nggak perlu begitu, cukup punya pulsa bisa tahu informasi. Klik saja sudah Google, ChatGPT dan lain sebagainya, muncul semuanya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bahwa internet itu tidak punya hati. Internet hanya memberikan jawaban sesuai dengan algoritma, sesuai dengan resume yang dia lacak dari informasi-informasi yang ada. Cuma dia tidak memberikan hikmah atau hati jawaban sesuai dengan penanyanya. Maka cara untuk kita tetap menghormati guru, guru ini adalah pelita penerang cahaya hidup kita. Boleh silakan kita nambah pengetahuan dari manapun, tapi guru adalah mercusuar dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, guru mercusuar dalam hidup kita. Ustazah Syifa boleh ditambahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini zaman semakin maju ya. Kita juga sudah menemukan metode ada AI, kemudian ChatGPT, bahkan sekarang orang curhatnya pakai ChatGPT. Ya, karena nggak punya teman, termasuk dia nyari ilmu, mendiagnosis penyakit. Ini sebenarnya nanya ke medsos ataupun ke website ya, ke Google, itu bukan cuma terkait ilmu. Orang sekarang bahkan gampang mendiagnosis penyakit yang ada dalam dirinya sendiri. Searching, kalau saya gatal-gatal malam hari, sakit perut, kenapa? Tiba-tiba keluar, Anda kena kanker kulit katanya. Ya Allah, benar nggak ya? Nah itu sebenarnya belum datang ke ahlinya. Maka penting untuk kembali kepada ahlinya. Mungkin kita bisa searching, mungkin kita dapat jawabannya, tapi jawabannya belum tentu akurat dan menenangkan hati. Belum tentu itu yang sebenarnya, begitupun ketika nyari ilmu. Ini sekarang banyak istilah anak-anak Gen Z ya, mental illness, kesehatan mental, mental health ya. Jadi dikit-dikit sakit mental, dikit-dikit harus terapi mental. Dikit-dikit saya harus menyesuaikan bagaimana mental saya itu nggak kena mental dan lain sebagainya. Nah ini karena kita hanya bergantung kepada handphone media sosial tanpa kita ke sumbernya langsung. Orang kalau dia pengen tahu penyakit yang sedang diderita datang ke dokter. Walaupun sekarang ada dokter via online. Tapi kan beda sama diperiksa langsung. Betul nggak? Ternyata nggak sesuai gitu ibaratnya. Kemudian juga orang yang nyari ilmu kalau dia nyaksiin guru lewat media sosial. Atau sekarang kayaknya yang akan datang nih ya mungkin 10 atau 20 tahun lagi guru-guru ini pun nggak akan tampil di TV. Karena diganti AI. Sekarang presenter aja udah diganti AI. Ya, begitupun nanti, oh ternyata ada wajahnya Bunda Yati, cukup wajahnya aja gitu ya. Nanti tausiah-tausiahnya yang disampaikan. Itu kan kemajuan teknologi. Mungkin secara ilmu kita ngerti ya, kita tahu jawabannya. Tapi secara ketenangan hati, ya, secara hidayah kita nggak dapetin. Itu keberkahan duduk langsung di depan guru. Itu keberkahan langsung halakohnya ada sama guru gitu. Makanya salah satu adab murid kepada guru bukan cuman pengen dapatnya guru, tapi dia bisa mandang wajah guru, dia bisa futuh, dapat pemahaman. Kita baca buku, buka media sosial, dapat pemahaman, tapi kita nggak futuh. Kita nggak dapat keberkahan dari pemahaman yang kita lihat gitu. Makanya itu barokah dari bertemu dengan guru insya Allah. Masya Allah, tapi benar sih rasanya lain kalau duduk langsung di hadapan guru ya. Dapat ilmunya juga lain Bu ya, betul ya? Masya Allah, silakan Bunda Yati.
Bedanya mana AI sama ibu sama guru gitu. Dia nggak punya keramat Bu. Ibu tuh punya keramat. Bahkan doa ibu itu Bu, makomnya sama dengan doa 100 wali. Al-Quran mengemukakan kaulan karima itu ditujukan kepada dua objek. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Jadi meskipun kebenaran yang kita sampaikan ke depan akhlak, karena akhlak itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Saya ambil ibrah nih Bu ya. Ada kisah ini Bu, tentang cucu Nabi Hasan dan Husain. Suatu hari beliau berdua ini kan kembar Bu, mana-mana berdua. Begitu nyampe masjid mau sholat tiba-tiba ada kakek-kakek, udah bongkok, udah tua, ubanan ya habis dah. Tapi cara berwudunya ya Allah, Hasan dan Husain main lihat-lihatan. Kok begini wudhunya nih kakek nih. Ini anak muda loh Bu yang dilihat orang tua. Karena mereka cucu Rasulullah, adab kakeknya luar biasa. Nurun ke cucunya Bu. Hasan dan Husain main colek-colekan. Yuk. Nah taunya begitu deh Bu. Terus apa katanya? Kek, kami ini berdua kembar. Kami juga mau sholat. Tolong kakek amati kita wudhu di antara kita yang paling cakep yang mana? Masya Allah, Hasan dan Husain wudhu bareng Bu. Dilihatin sama si kakek. Lah emang dua-duanya cakep. Selesai, gimana kek? Siapa yang wudhunya cakep? Lalu kata kakek ini, kok saya gak begitu ya wudhunya? Lah kalau kita bilang, begitu wudhunya salah. Bu, orang sekarang bahkan negur pun menyakiti. Bu, temen nih ada salah langsung ya Allah kan bikin malu. Bahkan kita yang melihat teman kita diperbaiki dia demonstratif kita pura-pura gak lihat Bu, kasihan. Yang kedua Ibu, ini masih ada waktu saya terangin dikit lagi. Tadi cucunya, sekarang kakeknya Nabi SAW. Nabi itu tiap hari Jumat sering ngasih orang makan daging Bu. Ya Allah makan-makan, itu emang udah dekat waktu sholat Ibu. Tapi Ibu belum makan, ya Allah ada harum yang kagak enak. Apaan ini? Ternyata Bu ada yang keluar angin tanpa suara. Ya Allah Ibu, akhirnya apa? Kalau kita begini, lu kentut ya? Siapa sih? Gitu-gitu semua. Ya, main salah-salahan kan gitu Bu. Masya Allah. Akhirnya Ibu sekalian kata sahabat gini, udah bentar lagi kan masuk waktu maghrib. Siapa yang wudhu ya udah itu pasti dia ketahuan Bu. Ini bijaknya Nabi SAW. Semua sahabat nih begitu azan datang udah pada ngeliat itu Bu. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Siapa yang makan daging tadi mau sholat berwudhu. Ya selesai dah. Kagak ada yang ketahuan Bu. Padahal artinya apa Ibu? Makanya ya mazhab berbeda-beda tuh ya. Ya mazhab Imam Ahmad kalau bisa makan daging berwudu. Imam Syafi'i enggak, kita cukup berkumur. Kenapa? Karena pengetahuan kelihatan tuh Bu bahwa maksud Nabi menyuruh berwudu adalah menutupi aib dari orang yang tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita nyontoh. Masya Allah. Luar biasa hari ini kita dapat ilmu tentang bagaimana adab-adab kepada guru. Tadi Ustadz juga bilang guru adalah pelita, memberi cahaya kepada murid-murid. Tapi murid pun juga harus menjaga adab kepada guru-gurunya. Apalagi sekarang di media sosial. Maka penting kata Bunda tadi ada fikih bermedia sosial dari Majelis Ulama Indonesia ya Bunda ya. Masya Allah semoga hari ini kita semua dapat ilmu yang baik. Kalau kita jadi murid, murid yang baik. Kalau kita jadi guru juga guru yang baik. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan buat guru-guru kita dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jangan lupa juga buat semua teman hati, follow Instagramnya Kalam Hati yaitu @dikalamhati. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Kalam Hati ya, Kalam Hati. Kalau Instagramnya @dikalamhati, bisa langsung komen atau DM dan sekaligus juga bisa kasih rekomendasi kita masjidnya di mana yang mau dikunjungi oleh tim di Kalam Hati. Dan juga terima kasih banyak buat ibu-ibu yang hadir dari Majelis Ta'lim As-Sakinah ya. Bunda Yati terima kasih. Ustazah Syifa terima kasih. Ustaz Syahdan terima kasih banyak. Semoga manfaat hari ini buat kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.